Mesopotamia, sebuah tempat yang tidak hanya mengawali peradaban manusia, tetapi juga melahirkan karya sastra tertua di dunia. Sebuah epos yang pertama kalinya mengisahkan perjalanan seorang raja dengan berbagai mitologi yang menyelimutinya. Raja itu bernama Gilgamesh. Kisah Gilgamesh tidak hanya sebuah cerita. Ia dapat menggambarkan kebudayaan tak benda dari peradaban Mesopotamia. Bahkan, epos Gilgamesh menjadi bukti bahwa cerita dalam kitab suci berkesesuaian dengan ingatan manusia yang hidup pada masa lalu. Dan bagi kalian pecinta komik dan film Marvel, tentu sudah tidak asing lagi dengan karakter ini. Gilgamesh dalam versi Marvel muncul sebagai salah satu anggota Eternals yang memiliki kekuatan kosmik dan fisik. Dalam video ini kita akan mencari tahu siapakah sebenarnya Gilgamesh dalam cerita masyarakat Mesopotamia dan bagaimana kisah kepahlawanannya. Lalu, seperti apa Gilgamesh dihadirkan kembali dalam budaya populer melalui semesta Marvel? Jadi, ambil cemilanmu dan nikmati video ini sampai selesai. Saya ingin memulai cerita ini dari perpustakaan Assurbanipal yang terletak di Ninive, Irak sekarang. Bagi kalian yang nggak tahu siapa Assurbanipal, Assurbanipal adalah Raja Assyria yang hidup pada abad ke-7 sebelum Masehi. Ia memiliki ratusan ribu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan kerajaannya. Pada tahun 1849, sejumlah arkeolog melakukan penelitian di reruntuhan perpustakaan Assurbanipal. Mereka kemudian menemukan lempengan tanah liat yang berbentuk tablet yang bertuliskan kisah dari 4000 tahun yang lalu. Kisah ini disebut dengan Epik Gilgamesh. Epik Gilgamesh berisi kisah-kisah bercampur mitos mengenai Gilgamesh, sosok raja dalam sejarah negara kota Uruk di Sumeria yang juga menjadi tokoh pahlawan dalam mitologi Mesopotamia kuno. Setelah dilakukan penelitian, Epik Gilgamesh ternyata tidak ditulis oleh satu orang pengarang, melainkan oleh banyak orang yang dikumpulkan menjadi kumpulan narasi lisan dan teks tertulis, yang dikerjakan dalam rentang waktu sekitar 1000 tahun lebih. Hal ini menjadikan Epik Gilgamesh adalah karya tulis tertua di dunia. Lalu apakah Gilgamesh tokoh yang benar-benar ada? Para sejarawan memperkirakan bahwa Gilgamesh adalah tokoh historis. Pendapat ini didasarkan atas sebuah teks kuno dalam bahasa Sumeria yang memuat nama raja-raja Sumeria. Menurut naskah tersebut, Gilgamesh adalah raja yang memerintah sekitar 2600 sebelum Masehi dalam dinasti pertama di Uruk. Uruk adalah salah satu negara kota paling maju di Mesopotamia. Ayah Gilgamesh adalah Lugalbanda, dan ibunya diceritakan adalah Dewa Ninsun. Dari sinilah mitos itu dimulai. Karena lahir dari seorang dewi, maka Gilgamesh digambarkan 2/3 dewa, dan 1/3 lagi adalah manusia. Epik Gilgamesh menggambarkan dua sisi kekuasaan yang berdiri di antara tirani angkara murka dan keadilan penguasa. Gilgamesh juga mewakili naluri manusia yang tidak mau berhadapan dengan kematian. Epos ini dimulai dengan penokohan seorang Gilgamesh yang merupakan raja kota Uruk. Setelah memerintah dalam waktu yang lama, Gilgamesh berubah menjadi penguasa yang kejam. Untuk menghentikan arogansinya, Dewa Aruru kemudian menciptakan Enkidu, makhluk yang tidak kalah kuat dengan Gilgamesh.
Pertarungan hebat antara Gilgamesh dan Enkidu tidak dapat terelakkan. Terdapat beberapa versi untuk akhir dari kisah pertarungan ini. Ada yang mengisahkan Gilgamesh sebagai pemenangnya, tetapi ada juga yang menceritakan Gilgamesh menghentikan adu duel ini sebelum mereka saling mengalahkan. Yang pasti Gilgamesh dan Enkidu kemudian bersepakat untuk bersama-sama menjelajahi hutan yang penuh dengan roh jahat. Sampai di sini persaingan mereka berubah menjadi pertemanan. Di dalam hutan, Gilgamesh dan Enkidu berhasil membunuh Humbaba, makhluk jahat dengan 1000 wajah. Akan tetapi sebelum menemui ajal, Humbaba mengutuk mereka berdua dan mengatakan bahwa salah seorang dari mereka akan mati karena telah membunuh dirinya. Setelah kembali ke kota Uruk, Dewi Ishtar mengagumi Gilgamesh dan menginginkan pernikahan. Gilgamesh menolak ajakan Dewi Ishtar. Sang dewi pun geram. Merasa dipermalukan oleh penolakan Gilgamesh, Dewi Ishtar mengirim banteng dari surga untuk menghancurkan kota Uruk. Akan tetapi Gilgamesh dan Enkidu mampu membunuh banteng itu. Para dewa memutuskan bahwa ada yang harus dihukum karena membunuh sang banteng surgawi. Mereka akhirnya lebih memilih menghukum Enkidu. Hal ini juga ditafsirkan sebagai buah dari kutukan Humbaba. Saat sekarat, Enkidu menggambarkan bagaimana keadaan alam bawah kepada Gilgamesh. Gilgamesh terguncang atas kematian Enkidu. Gilgamesh juga diliputi ketakutan akan kematian dirinya. Saking takutnya dengan kematian, Gilgamesh kemudian pergi meninggalkan istananya untuk mencari benda yang dapat mendatangkan keabadian. Gilgamesh kemudian menjelajahi alam kosmik dan bertemu banyak rintangan. Ia kemudian berjumpa dengan dewi bernama Siduri yang menasehatinya agar menghentikan pencariannya, karena setiap manusia akan mati. Sayangnya, usaha Siduri tidak berhasil menghentikan Gilgamesh, hingga sampailah ia kepada Utanapisti, orang tua bijaksana yang selamat dari banjir besar serta mengetahui di mana harus mendapatkan keabadian. Utanapisti kemudian bercerita tentang tanaman ajaib yang tumbuh di dasar laut dan memberikan khasiat berupa keabadian. Meskipun Gilgamesh berhasil mengambil tanaman itu, seekor ular mencurinya dalam perjalanan pulang. Meski pulang dengan tangan kosong, pengalamannya itu membuat Gilgamesh berubah dari sosok raja kejam menjadi raja yang sangat bijaksana dan baik. Ia banyak membangun benteng pertahanan kota agar dapat melindungi kerajaan dan rakyatnya dari serangan musuh. Gilgamesh pun mengajarkan peradaban kepada rakyatnya agar mereka dapat memahami tulisan. Ia memang tidak berhasil memperoleh keabadian hidup, tetapi ia mampu belajar menjadi seorang penguasa yang adil dan bijak. Beberapa kisah dalam epik Gilgamesh memiliki kemiripan dengan cerita dalam kitab suci, terutama pada kisah Taman Eden yang digambarkan oleh Enkidu menjelang kematiannya, dan kisah banjir besar Nabi Nuh yang diceritakan oleh Utanapisti. Epik Gilgamesh juga mempengaruhi Homerus dalam menulis Odyssea, cerita kepahlawanan dari Yunani. Pada November 2021, Marvel Cinematic Universe meluncurkan film bertema superhero dengan judul Eternals. Nah, di film Eternals ini, kita akan kembali bertemu dengan beragam superhero yang memiliki berbagai kemampuan super, salah satunya yakni Gilgamesh. Gilgamesh dalam film Eternals adalah makhluk Titan Celestial pada 1 juta tahun yang lalu. Celestial dalam dunia Marvel adalah dewa alam semesta. Sama seperti anggota Eternals lainnya, Gilgamesh dianugerahi kekuatan yang besar hingga menjadi Raja Uruk di Sumeria. Gilgamesh merupakan anggota Eternals terkuat. Hal ini dikarenakan Gilgamesh memiliki kekuatan kosmik dan fisik
yang di atas anggota Eternals lainnya. Secara fisik, Gilgamesh unggul dalam hal kekuatan fisik, kecepatan stamina, dan ketahanan tubuh. Untuk kekuatan kosmik, Gilgamesh dapat memanipulasi energi kosmik yang mampu menembus benda sekeras apapun. Dalam semesta Marvel, Gilgamesh mendapat julukan The Forgotten One yang terlupakan. Julukan ini diberikan kepadanya karena ia sempat diasingkan oleh anggota Eternals lainnya, karena dianggap suka ikut campur dengan urusan manusia pada zaman kuno. Mengasingkan inilah yang membuatnya dilupakan oleh banyak orang. Dari epik Gilgamesh, kita dapat mengetahui kebudayaan masyarakat Mesopotamia saat itu. Dari epik Gilgamesh pula lah, beragam cerita lain terinspirasi darinya. Bahkan, manusia modern mengadaptasi kepahlawanannya dalam budaya populer seperti komik dan film. Lalu apa makna kisah Gilgamesh menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar.